Diketahui tengah viral di media sosial, anak pejabat bernama Mario Dandi melakukan penganiayaan diduga anak dari pejabat eselon 2 di kantor pajak yang bernama Rafael Aluntri Sambodo terhadap anak petinggi GP Ansor. Baru-baru ini ayah korban, Jonathan Latumahina, akhirnya membongkar sosok kekasih anak pejabat pajak yang tak lain mantan korban sendiri, David. Dalam sebuah cuitan Twitternya, pada Kamis 23 Februari 2023, ayah korban mengunggah potret sang anak dengan seorang wanita yang diduga mantan kekasih sang anak yang kini menjadi kekasih anak pejabat pajak. Jonathan menyebut bahwa wanita tersebut sosok yang busuk karena sempat merekam David dianiaya. Gadis berinisial AGH kini berusia 15 tahun. Kekasih dari tersangka Mario ini diduga yang menjebak korban David hingga terjadi penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan tersebut. Akibat penganiayaan itu, korban David kini mengalami kritis di rumah sakit. Insiden penganiayaan yang dialami anak dari pengurus pusat GP Ansor di kawasan Komplek Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin 20 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dikutip Kompas.com, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ari Syam mengungkap Mario melakukan kekerasan usai kekasihnya yang berinisial A mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan atau tidak baik yang dilakukan korban. Saat pertama kali mengadu, Mario sejatinya belum naik darah. Ia mencoba mengonfirmasi aduan A melalui sambungan telepon, namun D tidak pernah mengindahkan telepon yang masuk. Ia selalu menolak telepon Mario secara terus-menerus. Melihat usaha yang dilakukan Mario sia-sia, A kemudian membuat siasat supaya pelaku bisa bertemu dengan korban. A yang dulunya merupakan mantan pacar D akhirnya mengirimkan pesan singkat kepada korban. A ingin membuat janji temu dengan dalih mengembalikan kartu pelajar milik korban yang masih ada di tangannya. Ketika A dan Mario sampai di lokasi menggunakan mobil Jeep Rubicon, D sebenarnya enggan menemui kedua orang tersebut. Pesan dari A yang menyatakan bahwa mereka telah berada di depan rumah R bahkan tidak digubris oleh korban. Tidak habis akal, akhirnya A meminta Mario untuk mengirimkan pesan singkat kepada D. Korban yang melihat pesan dari Mario akhirnya tidak pikir panjang. D memutuskan untuk keluar dari rumah temannya melalui pintu samping dan menemui kedua sosok itu. Pertemuan antara D dan Mario sejak awal sudah berlangsung panas. Tanpa basa-basi, Mario langsung meminta klarifikasi kepada korban soal laporan yang diberikan A. Obrolan yang kian panas membuat perdebatan di antara keduanya tak terhindarkan. Sampai suatu ketika, Mario akhirnya melepaskan pukulan mentah ke arah D. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!